Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saya sekarang berada di Dusun Lamat Payang, Desa Tiga Desa. Jadi Tiga Desa ini adalah suatu nama desa, kemudian di Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang. Hari ini hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 dalam rangka yaitu penyebaran kuesioner penelitian vitalitas bahasa Pekati. Bahasa Pekati itu adalah salah satu bagian bahasa Dayak gitu, karena di bahasa Dayak itu terbagi banyak ya, banyak sekali. Nanti akan disampaikan sedikit oleh para kuesionernya yang akan mengisi kuesioner. Nah, penelitian vitalitas bahasa Pekati di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, untuk itu di sini ada yang saya mohon memperkenalkan dulu deh satu-satu. Silakan memperkenalkan nama dan umur dan alamatnya. Perkenalkan, nama saya Emelan, umur 17, Di dusun Tirta Kencana, tinggal di Lamat Payang. Lamat Payang itu desa atau? Desa Tirta Kencana, Dusun Lamat Payang. Oh, ini desanya Tirta Kencana, bukan Tiga Desa. Bukan. Oh, ya enggak apa. Nah, terus apa? Yang ini. Perkenalkan, nama saya Nesa, umur saya 18 tahun, dari Desa Tirta Kencana, Dusun Lamat Payang. Perkenalkan, nama saya Octavia, umur saya 18 tahun, dari Dusun Lamat Payang, Desa Tirta Kencana. Perkenalkan, nama saya Maristi Yanti, umur 17 tahun, dari Dusun Tirta Kencana. Setahu desa bahasa di Dayak itu ada berapa bahasa? Dayak terbagi banyak bahasa. Coba yang sebut yang kamu ingat, nanti saling melengkapi. Dayak Bekati, Bekati Rara, bagi-bagi lagi Pak. Nah, coba apa saya ingat-ingatnya? Bekati Rara, Bekati Inyam, Bu Ahe, Nyadu. Terus apa lagi? Nah, Banyak sih, tapi yang Desa tahu cuma itu. apa coba yang kamu ingat? Ayo. Cuma itu. Ada lagi yang masih ingat? Kayak mungkin di apa? Seluas, Dayaknya apa gitu? Pernah dengar? Badayo, Bidayo ya? Ada lagi? Bidayu jago apa? Kan gitu. Oke. Jadi yang hari-hari digunakan seringnya apa? Bahasa Indonesia ke bahasa Pekati? Pekati apa? Bekati Rara. Pekati Rara. Apa bedanya Pekati Rara dengan dengan Pekati lain, bisa nyambung enggak? Perbedaan dari nada juga sih Pak. Dari nada mereka ngomong, bahasa mereka, logat-logatnya juga beda. Oh gitu. Kemudian kalau apa? Kalau di sekolah nih ngumpul gitu, itu kan mereka dari beberapa Dayak. Sama kan mereka semua rata-rata ketemunya pasan? Kalau mereka ngumpulnya satu kelompok, ada yang bukan dari desa tersebut, pasti gunakan bahasa Indonesia, karena di sekolah kan juga peraturannya gunakan bahasa Indonesia. Enggak, kalau lagi ngobrol santai gitu. Enggak pernah pakai, atau hanya di kampung aja? Hanya di kampung sih Pak, kalau di sekolah jarang. Jadi kalau menggunakan ahe gitu bisa enggak? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Nggak Cuma bisa. ngerti sedikit kalau mereka ngomong. Hah? Ngerti sedikit kalau mereka ngomong. Kalau nggak tahu ditanya. Oh gitu. Keunikannya apa menurut kamu bahasa Pekati Rara? Makanya banyak yang kurang ngerti sih Pak sama Bekati Rara. Kalau dari Bekati lainnya tuh kayaknya susah sekali bagi mereka kalau ke Bekati Rara. Mereka juga ngomong seperti orang Klai gitu, nadanya sangat-sangat kasar. Jadi apa keunikan Bekati Rara apa
di sini Bekati Rara. Bekati Rara. Apa keunikannya dibandingin yang lain menurut kalian? Itu Pak nadanya. Ada enggak panggilan khusus kalau kalian ke orang tua gitu? Kalau anak Atau gadis dipanggilnya Dara gitu. bukan, maksudnya bahasa itu. Jadi kan kalian manggil ke orang tua, jadi kalau di bahasa Jawa itu kan ada tata kerama beda bahasa gitu loh. Nah, ini apa sama aja kayak seperti bahasa Indonesia gitu? Sama Pak. Nah, jadi enggak ada beda gitu ya. Jadi ngomongnya kalau makan ya makan gitu sama orang tua gitu kan gitu. Ya. Ke adik kan pakai bahasa makan gitu juga kan? Apa? Coba pakai pembukaan menyapa orang pakai bahasa Bekati Rara. Kalau ini lagi siang. Ini kan yang nonton banyak nanti nih. Coba. Enggak, ayo ngomong lengkap. Perkenalkan diri lagi Pak. Iya, pakai bahasa Bekati lengkapnya gitu. Perkenalkan, Niko Tessa, Iko umur 18 tahun, Iko dari desa Tirta Kencana, Dusun Lamat Payang. Oh, gitu. Jadi cuma sedikit aja ya yang bahasanya Iko-nya ya. Iko itu apa? Iko tuh saya, Oh, saya. Kalau kamu apa? Imu. Oh, Imo. Tadi udah sekilas baca itu. Ada yang enggak pahami enggak coba sekilas? Nah, tadi yang udah dibaca. Yang dari nomor 13 saja sih Pak, karena kan di situ nama bahasa lain yang dituturkan di kampung atau desa sekitar kampung desa tersebut. Jadi bahasa apa yang diturunkan di desa sini. Jadi cuma bahasa itu yang digunakan sehari-hari. Enggak ada bahasa lain. Tidak ada, kecuali bahasa Indonesia sama bahasa Bekati Rara. Oh, coba dibaca dari sekilas tadi apa? Nomor satunya gimana coba? Yang itu pertanyaan itu Pak. Nanti sambil langsung dijawab. Gimana coba? Sepengetahuan anak, apakah kelompok usia 60 tahun ke atas mengajarkan bahasa daerah Anda kepada anak-anaknya? Selalu. Selalu. Jadi selalu menggunakan bahasa Bekati. Selalu, Pak. Terus lanjut. Sepengetahuan Anda, apakah kelompok usia 40 sampai 59 tahun mengajarkan bahasa daerah Anda kepada anak-anaknya? Selalu, Pak. Sepengetahuan Anda, apakah penutur berusia 60 tahun ke atas menggunakan bahasa daerah Anda ke penutur usia 45 sampai 59 tahun? Selalu. Sepengetahuan Anda, apakah penutur berusia 60 tahun ke atas menggunakan bahasa daerah Anda ke penutur usia 20 sampai 39 tahun? Selalu. Sepengetahuan Anda, apakah penutur berusia 60 tahun ke atas menggunakan bahasa daerah Anda ke penutur usia di bawah 20 tahun? Selalu. Sepengetahuan Anda, apakah penutur berusia di antara 40 sampai 59 tahun menggunakan bahasa daerah ke penutur berusia 20 sampai 39 tahun? Selalu. Sepengetahuan Anda, apakah penutur berusia di antara 40 sampai 59 tahun menggunakan bahasa daerah Anda ke penutur usia di bawah 20 tahun? Selalu. Sepengetahuan Anda, apakah penutur di bawah berusia 20 sampai 39 tahun menggunakan bahasa daerah ke penutur usia di bawah 20 tahun? Itu sering, karena sering kadang kayak bahasa Indonesia, kadang kayak bahasa Rara. Oh, gitu. Seringnya? Jadi sering ke Rara, Pak. Tapi kadang-kadang kalau ketemu di luar pakai bahasa Indonesia. Sepengetahuan Anda, apakah penutur berusia di bawah 20 tahun menggunakan bahasa daerah Anda ke penutur usia 60 tahun? Itu selalu. Sepengetahuan Anda, apakah penutur usia di bawah 20 tahun menggunakan bahasa daerah ke penutur usia 40 sampai 59 tahun? Selalu. Sepengetahuan Anda, apakah penutur usia di bawah 20 tahun menggunakan bahasa daerah ke penutur usia 20 sampai 39 tahun? Sering. Sepengetahuan Anda, apakah penutur berusia 60 tahun ke atas pasti paham menggunakan bahasa daerah Anda? Paham dan bisa berbicara dengan fasis dalam bahasa daerah. Sepengetahuan Anda, apakah penutur usia 40 sampai 59 tahun mampu memahami dan menggunakan bahasa daerah Anda, paham dan bisa berbicara dengan fasis dalam bahasa daerah. Sepengetahuan Anda, apakah penutur usia 20 sampai 39 tahun mampu memahami dan menggunakan bahasa daerah Anda, paham dan bisa berbicara dengan baik dan dalam bahasa daerah. Sepengetahuan Anda, apakah penutur usia di bawah 20 tahun mampu memahami dan menggunakan bahasa daerah Anda,
paham dan bisa berbicara dengan baik dalam bahasa daerah. Apakah penduduk desa ini berbahasa daerah Anda? Mayoritas penduduk berbahasa daerah. Selain bahasa daerah Anda, apakah penduduk desa ini juga menggunakan atau memahami bahasa daerah lainnya? Sebagian penduduk menggunakan atau memahami bahasa daerah lainnya. Dibandingkan dengan bahasa daerah Anda, bagaimana perbandingan jumlah penutur bahasa daerah lain di desa ini? Tidak ada penutur bahasa daerah lain lebih sedikit daripada penutur bahasa daerah saya. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda ketika berbicara dengan orang tua di rumah? Selalu. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda ketika berbicara dengan suami atau istri di rumah jika sudah menikah? Lihat bapaknya gimana? Selalu, Pak. Pakai Gitu. bahasa Dayak. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda ketika berbicara dengan suami atau istri di rumah jika sudah menikah? Selalu. Nah, Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda ketika berbicara dengan kakek nenek di rumah? Selalu. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda ketika berbicara dengan kakek dan adik di rumah? Selalu. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda ketika berbicara dengan kerabat atau paman bibi di rumah? Selalu. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda untuk berbicara dengan tetangga yang berusia lebih tua dari Anda? Selalu. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda untuk berbicara dengan tetangga yang sebaya dari Anda? Selalu. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda untuk berbicara dengan tetangga yang berusia lebih muda dari Anda? Selalu. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah untuk berdoa? Tidak pernah. jadi berdoa, Menggunakan bahasa Indonesia. jadi nggak pernah ya pakai. Iya, Pak. Orang tua nggak pernah juga. Kalau orang tua, kita kan Pak kalau berdoa kan dalam hati, jadi nggak tahu juga pakai bahasa apa. Tapi kalau kita pasti pakai bahasa Indonesia. Kecuali kalau Maksudnya di acara di rumah gitu kan, mungkin tetap acara pakai bahasa Indonesia. selamatan gitu. Tetap pakai bahasa Indonesia, Pak. Oh, nggak ada bahasa, Ya, pembukaan, dari pembukaan sampai penutup juga tetap pakai bahasa Indonesia. oh, nggak ada yang ini ya. Iya. Oh, ya, nggak apa-apa. Apakah bahasa daerah Anda selalu digunakan dalam kegiatan keagamaan di tempat ibadah? Tidak pernah. Nggak apa-apa. Kan bapak nggak maksa kan? Apakah guru menggunakan bahasa daerah Anda ketika berbicara dengan murid di kelas pada saat kegiatan belajar mengajar? SD mungkin bayangannya. SD Pernah. oh pernah. Apakah murid menggunakan bahasa daerah Anda ketika bicara dengan guru di dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar? Tidak pernah. Apakah sesama murid menggunakan bahasa daerah Anda ketika bicara di dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar? Pernah. Apakah guru menggunakan bahasa daerah Anda ketika bicara dengan murid di luar kelas pada saat kegiatan belajar mengajar? Pernah. Apakah murid menggunakan bahasa daerah Anda ketika berbicara dengan guru di luar kelas pada saat kegiatan belajar mengajar? Pernah. Apakah sesama murid menggunakan bahasa daerah Anda ketika bicara di luar kelas pada saat kegiatan belajar mengajar? Pernah. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda ketika kegiatan tawar-menawar di warung? Selalu. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda ketika kegiatan tawar-menawar di pasar? Tidak pernah. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda ketika bicara dengan aparat desa atau kelurahan di kantor desa kelurahan? Sering. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda ketika bicara dengan aparat kecamatan di kantor kecamatan? Tidak pernah. Apakah Anda menggunakan bahasa daerah Anda untuk berbicara dengan dokter, bidan, perawat di pusat layanan kesehatan? Tidak pernah. Apakah bahasa daerah Anda digunakan dalam upacara pernikahan? Selalu. Apakah bahasa daerah Anda digunakan dalam upacara kelahiran? Selalu. Apakah bahasa daerah Anda digunakan untuk upacara kematian? Selalu. Apakah bahasa daerah Anda digunakan dalam upacara adat lainnya? Selalu. Apakah bahasa daerah Anda digunakan dalam siaran televisi atau radio? Tidak pernah. Apakah bahasa daerah Anda digunakan dalam media cetak, koran, atau majalah? Tidak pernah. Ganti.
Apakah bahasa daerah Anda digunakan untuk berkomunikasi di internet, media sosial? Tidak pernah. Benar tidak pernah kah di medsos menulis? Pernah. Sesama kawan itu. Nah, pernah enggak? Pernah. Apakah bahasa daerah Anda digunakan di lingkungan tempat kerja? Sering. Sering. Apakah bahasa daerah Anda digunakan untuk menerjemahkan buku-buku berbahasa Indonesia dan asing, bahasa Inggris, Arab, dan lain-lain? Tidak pernah. Apakah bahasa daerah Anda telah memilih sistem aksara atau tulisan? Tidak memiliki sistem aksara atau tulisan. Apakah terdapat bahan ajar yang memadai untuk pembelajaran bahasa daerah Anda? Tidak pernah. Apakah terdapat buku sekolah yang ditulis dalam bahasa daerah Anda? Tidak pernah. Apakah terdapat bahan bacaan yang menggunakan bahasa daerah Anda? Tidak pernah. Apakah pemerintahan pada tingkat desa atau kelurahan menghargai penggunaan bahasa daerah Anda? Sangat tidak. Ayo. Sangat menghargai. Apakah pemerintah pada tingkat kecamatan menghargai penggunaan bahasa daerah Anda? Menghargai. Apakah pemerintahan pada tingkat kabupaten kota menghargai penggunaan bahasa daerah Anda? Sangat menghargai. Nah, kan di sana. Ayo. Apakah pemerintah pada tingkat desa atau kelurahan menganjurkan penggunaan bahasa daerah Anda? Ada enggak dianjurkan? Diajak. Sering. Apakah pemerintah pada tingkat kecamatan menganjurkan penggunaan bahasa daerah Anda? Sering. Apakah pemerintah pada tingkat kabupaten atau kota menganjurkan penggunaan bahasa daerah Anda? Sering. Apakah ada peraturan daerah yang melindungi dan melestarikan bahasa daerah Anda? Sangat banyak. Apakah ada peraturan daerah yang membatasi penggunaan bahasa daerah Anda? Tidak. Setahu Anda aja, setahunya gimana? Ada enggak? Ada. Kalau enggak tahu berarti enggak tahu, tidak ada itu. Enggak ada, enggak apa-apa. Apakah ada peraturan daerah yang mewajibkan penggunaan bahasa daerah Anda di lingkungan pemerintah dan perkantoran pada hari tertentu? Kalau enggak tahu ya enggak ada. Tidak. Bahasa daerah Anda harus dikuasai dan digunakan oleh setiap anggota kelompok suku Anda. Setuju. Bahasa daerah Anda harus digunakan di antara sesama anggota keluarga di rumah. Sangat setuju. Anda yakin bahasa daerah Anda akan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman? Setuju. Anda bangga dapat berbahasa daerah Anda dengan baik. Sangat baik, sangat setuju. Anak-anak perlu menguasai bahasa daerah Anda. Setuju. Anda lebih suka menggunakan bahasa daerah Anda dalam setiap komunikasi dengan anggota kelompok suku Anda. Sangat setuju. Anda lebih suka membaca buku-buku yang menggunakan bahasa daerah Anda? Nah, gimana?
Ada enggak bukunya yang berhubungan dengan bahasa Bekati Rawa itu? Tidak ada. Enggak ada, udah. Nah, sekarang Tessa. Anda lebih memilih menggunakan bahasa daerah ketika menyapa orang walaupun dia tidak tahu bahasa daerah Anda? Tidak. Bahasa daerah Anda dapat menunjukkan jati diri, identitas kedaerahan Anda. Sangat setuju. Bahasa daerah Anda merupakan sarana komunikasi antar individu, keluarga, dan masyarakat di daerah. Sangat setuju. Bahasa daerah Anda sama penting dengan bahasa Indonesia dalam konteks kedaerahan. Sangat setuju. Bahasa daerah Anda lebih mudah menggambarkan perasaan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Sangat setuju. Bahasa daerah Anda lebih memartabatkan dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Setuju. Bahasa daerah Anda lebih memberikan manfaat daripada bahasa Indonesia. Setuju. Kosakata bahasa daerah Anda lebih mudah dipelajari daripada bahasa Indonesia. Kurang setuju. Sepengetahuan Anda, apakah bahasa daerah Anda memiliki buku tata bahasa yang telah disusun? Tidak ada. Sepengetahuan Anda, apakah bahasa daerah Anda mempunyai kamus yang telah disusun? Tidak ada. Sepengetahuan Anda, apakah bahasa daerah Anda mempunyai bahan ajar yang telah disusun? Tidak ada. Sepengetahuan Anda, apakah dokumentasi bahasa daerah Anda berupa rekaman, suara, dan gambar video? Tidak ada. Sepengetahuan Anda, apakah dokumentasi bahasa daerah Anda berupa sketsa, gramatikal, atau daftar kata? Tidak ada. Berapa jarak kampung atau desa kelurahan Anda dari kota? Cukup jauh. Apakah akses dari daerah lain ke kampung, desa, kelurahan Anda dapat dilalui dengan kendaraan roda 4? Sangat mudah. Apakah Anda berpergian ke daerah yang berbahasa lain dalam waktu setahun terakhir ini? Pernah. Apakah Anda penutur bahasa lain yang datang ke kampung desa Anda? Cukup banyak. Apakah Anda menikmati siaran berbahasa lain dalam media massa? Sering. Apakah Anda berkomunikasi dengan penutur bahasa lain? Jarang. Bagaimana penguasaan Anda terhadap bahasa Indonesia? Paham dan bisa berbicara dengan fasis dalam bahasa Indonesia. Apakah Anda menguasai bahasa daerah lainnya? Tidak paham dan tidak bisa berbicara dalam bahasa daerah lainnya. Apakah Anda menguasai bahasa asing? Tidak paham dan tidak bisa berbicara dalam bahasa asing. Seberapa seringkah Anda menggunakan bahasa daerah Anda? Selalu. Seberapa seringkah Anda menggunakan bahasa Indonesia? Selalu. Seberapa seringkah Anda menggunakan bahasa daerah lainnya? Tidak pernah. Seberapa seringkah Anda menggunakan bahasa asing? Tidak pernah. Oke, jadi gimana? Mudah dipahami pertanyaannya, Tessa? Mudah, Pak. Mudah. Kira-kira kalau ngisi berapa lama? Ini dari sekian itu ya. Nah, karena kan ini kalau udah hafal dengan pertanyaannya langsung tanyakan, tinggal dicoret-coret, jadi sebentar lah Pak, karena kan bagi 4 juga nanti soal-soal. Oh iya, oke. Terima kasih semuanya ya. Sukses buat kalian. Sekali lagi selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.